Kembali lagi di channel saya, Yoga Pradana Wicaksono. Baik teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini materi yang akan saya ulas dan yang akan saya paparkan yaitu materi terkait dengan ragam ilmiah, khususnya ragam ilmiah dalam bahasa Indonesia. Namun, sebelum saya memaparkan lebih lanjut terkait dengan materi ragam ilmiah ini, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menyampaikan pemenang dari quiz giveaway dari video yang telah lalu. Nah, dari video tersebut saya sudah mengantongi beberapa nama mahasiswa yang ya kalau menjawab betul 100% ya belum lah. Ya, setidaknya yang sudah inilah, yang sudah jawabannya sudah nyerempet mendekati betul sepenuhnya lah, itu yang akan saya ambil sebagai pemenangnya. Nah, kalau tidak salah, kemarin videonya video yang saya unggah pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan judul MKU Bahasa Indonesia materi keempat UST 2020. Jadi materi ini kemarin sudah saya unggah sebelum ini ya pelaksanakan ujian tengah semester, dan kebetulan teman-teman sekarang kan sudah selesai ujian tengah semester. Nah, di sini saya menyampaikan dua kalimat, di mana dari dua kalimat ini saya meminta teman-teman untuk menguraikan kira-kira struktur dari dua kalimat ini strukturnya seperti apa. Kemudian saya minta kalian untuk memberikan alasannya kenapa strukturnya demikian. Nah, dari dari quiz ini saya sudah mengantongi beberapa mahasiswa yang mengikuti quiz giveaway, dan saya juga sudah kira-kira siapa yang layak menjadi pemenang dari quiz giveaway pada kesempatan kali ini. Namun sebelum saya menyampaikan siapa pemenangnya, alangkah lebih baiknya ini dulu lah dari jawaban ini, dari quiz ini saya sampaikan dulu bagaimana struktur dari kalimat ini dan mengapa strukturnya bisa demikian. Oke, saya mulai uraikan struktur dari kalimat ini. Saya mulai dari kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama berbunyi, dia belajar sampai larut malam. Nah, dari kalimat ini kira-kira strukturnya itu bagaimana? Jadi teman-teman semuanya yang mengikuti giveaway ataupun tidak, ini harusnya paham gitu ya. Oke, yang pertama ada dia, kemudian belajar, kemudian ada sampai larut malam. Nah, ini kalau kita sudah pelajari dari materi yang lalu, ini berarti ini adalah satu frasa ya. Ini ada frasa. Oke, dari bentuk yang seperti ini ada dia, ada belajar sampai larut malam. Maka dia ini sudah pasti kedudukannya adalah sebagai subjek. Kemudian belajar ini sudah pasti berposisi sebagai predikat. Nah, yang sudah saya sampaikan juga bahwa dalam kalimat yang efektif itu minimal harus ada subjek dan predikatnya. Nah, kalau sudah ada, yang lain mau ada atau tidak, ya itu nggak begitu bermasalah. Yang penting dalam kalimat itu subjek dan predikat itu harus ada. Kemudian struktur yang berikutnya ada sampai larut malam. Ini sudah jelas ya. Ini kedudukannya adalah sebagai keterangan. Nah, kenapa ini keterangan? Kenapa bukan pelengkap? Kenapa bukan bukan objek ataupun yang lain? Nah, ini kuncinya bahwa dalam struktur keterangan ini, keterangan itu letaknya fleksibel. Kalau kebetulan kan ini keterangan ini letaknya ada di belakang subjek dan predikat. Nah, yang namanya keterangan itu bisa diletakkan di awal. Ya. Bisa diletakkan di awal. Misalkan kalau diletakkan di awal, misalkan seperti apa? Sampai larut malam dia belajar. Nah, kalimatnya masih logis, maka ini betul. Ini kedudukannya adalah sebagai keterangan. Oke, selamat ya bagi teman-teman yang sudah menjawab soal yang pertama ini dengan subjek, predikat, dan keterangan. Dengan dengan alasan yang demikian, saya betulkan. Dengan alasan yang lain nanti saya baca. Kalau memang sesuai ya nanti saya betulkan juga. Oke, yang selanjutnya yang nomor 2.
Nah, soal yang kedua, dia belajar sampai mati. Dia belajar sampai mati. Kira-kira struktur dari kalimat ini seperti apa? Dia subjek, betul? Oke, subjek, belajar, sama ya dengan atas ya, belajar. Ini predikat, sampai mati. Apa? Apakah sama dengan yang di atas? Tidak, ya. Ini bukan keterangan. Salah kalau keterangan. Ini yang betul, ini adalah sebagai pelengkap. Ya, ini kedudukannya adalah sebagai pelengkap. Nah, meskipun kalau ini kita cermati, loh Pak, ini kan letaknya bisa diletakkan di awal. Sampai mati dia belajar. Ini kan juga logis juga. Betul, memang logis. Kedudukannya ini bukan sebagai keterangan, tapi berkedudukan sebagai pelengkap. Kenapa ini kedudukannya sebagai pelengkap? Karena di dalam pelengkap ini, di dalam frasa ini, dapat disisipi oleh subjek. Nah, kalau dalam frasa pelengkap ini bisa disisipi oleh subjek, maka dia bukan berposisi sebagai keterangan, tetapi berposisi sebagai pelengkap. Nah, coba saja kita sisipi dengan subjek di sini. Dia belajar sampai dia mati. Bisa ya? Bisa, logis. Nah, maka ini bukan keterangan, tetapi kedudukannya sebagai pelengkap. Nah, coba kita cermati untuk kalimat atau frasa yang atas ini, ya. Coba bisa tidak di dalam keterangan ini bisa tidak kita masukkan atau kita sisipi dengan subjek. Contohnya, dia belajar sampai dia larut malam. Dia larut malam, logis tidak? Tidak logis. Ya, jadi ini betul. Ini adalah keterangan karena keterangan tidak dapat disisipi oleh subjek. Karena keterangan itu bisa dikatakan meskipun bisa diletakkan di awal, tetapi dalam strukturnya dia itu ketat. Gitu ya teman-teman. Nah, selamat bagi teman-teman yang sudah menjawab betul subjek, predikat, pelengkap. Kemudian yang pertama ada subjek, kemudian ada keterangan. Yang selanjutnya akan saya lihat-lihat dulu. Kira-kira siapa yang menang dari quiz giveaway kali ini? Dari banyaknya mahasiswa yang mengikuti giveaway ini, pada ujungnya sudah mengerucut ke 4 orang yang jawabannya itu mendekati betul. Yang pertama di sini ada siapa ini? Ada Ridho Dwijaya, ada Agnes Regita Cahya, ada Laras Vika, dan ada Firda Nur Istiqomah. Nah, ini hampir mendekati betul semuanya. Karena cuma saya pilih 2, maka harus kita telaah satu persatu. Yang pertama dari Ridho Dwijaya. Oke, subjek, predikat, keterangan waktu atau keterangan, betul ya. Alasannya di sini jabatan kata untuk keterangan pada kalimat di atas adalah keterangan waktu. Nah, ya, ini memang keterangan waktu. Oke, simpan dulu. Yang kedua, dia belajar sampai mati, subjek, predikat, pelengkap. Dia subjek belajar, ini predikat sampai mati, pelengkap. Kenapa ini? Jika kata setelah predikat tidak dapat menjadi subjek pada kalimat pasif, maka jabatan kata tersebut adalah pelengkap. Oke, bisa jadi. Oke, kita simpan dulu untuk jawaban Ridho Dwijaya. Kemudian jawaban yang kedua ada Agnes Regita Cahya. Yang pertama, dia subjek belajar predikat sampai larut malam, keterangan. Alasannya karena menurut saya kalimat tersebut bisa dibalik menjadi sampai larut malam, dia belajar. Oke, betul ya. Oke, milik Agnes Regita ini betul seperti yang saya sampaikan di video tadi. Kemudian yang kedua, dia subjek belajar predikat sampai mati, pelengkap. Alasannya karena menurut saya kurang logis jika belajar sampai mati. Belajar sampai hidup nggak mungkin kan belajar sampai hidup. Kalau belajar sampai hidup kan berarti dia mati dulu, kemudian belajar dia hidup. Oke, ya yang pertama betul, yang kedua ini salah. Tapi untuk uraian strukturnya ini betul. Oke, untuk yang Agnes Regita Cahya kita simpan dulu jawabannya. Oke, ada Laras Vika. Jawabannya subjek, predikat, keterangan waktu. Oke, betul. Subjek kalimat tersebut bukan kalimat tunggal yang hanya memiliki satu subjek. Ya, ini memang kalimat tunggal yang saya sebutkan, memang kalimat tunggal semuanya.
Oke, subjek keterangan karena ada keterangan yang menjelaskan kapan peristiwa itu berlangsung. Ini belum ada alasannya ya, belum ada alasan yang lebih konkret lagi kenapa ini subjek predikat keterangan. Ini belum ada. Oke, cuma ada strukturnya saja. Kemudian yang kedua, dia belajar sampai mati. Oke, subjek predikat pelengkap. Oke, karena kalimat tersebut tidak logis. Oke, mengatakan kepada kita bahwa dia belajar sampai mati, tapi dia tidak mati. Ini hanya ekspresi berlebihan yang menyatakan, oh ya, oke, kita simpan. Tapi ini salah ya, ini salah ya. Salahnya ini belum ada keterangannya, keterangan yang lebih konkret lagi kenapa dia subjek predikat dan keterangan. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada Firda Nur Istiqomah. Dia belajar sampai larut malam. Dia merupakan subjek, belajar predikat. Oke, keterangan waktu. Kalimat tersebut merupakan kalimat tunggal karena hanya memiliki satu. Bukan ini. Kemudian yang kedua, dia belajar sampai mati. Subjek, oke, belajar predikat sampai mati pelengkap. Oke, karena menurut saya kalimat tersebut tidak logis. Kalimat tersebut merupakan kalimat tunggal karena hanya memiliki satu subjek dan predikat. Bukan ini. Oke, ini ya, ini salah. Kemudian ini keterangannya juga salah, ini keterangannya tadi tidak ada dan ini salah juga. Jadi untuk Laras Vika dan Firda Nur Istiqomah, mohon maaf, ini jawabannya belum seperti yang saya harapkan. Yang mendekati seperti yang saya harapkan, ini ada satu. Oke, dari Ridho Dwijaya. Oke ya, ini satu pemenangnya saya tetapkan ada Ridho Dwijaya. Ini sudah ya, ini lumayan. Itu jabatan kata untuk keterangan pada kalimat di atas ada keterangan waktu. Oke ya, tapi ini mendekati betul ya, tapi belum betul sepenuhnya gitu ya. Jika kata setelah predikat tidak dapat menjadi subjek pada kalimat tersebut, maka jabatan kata tersebut adalah pelengkap. Oke, ini mendekati betul. Saya tetapkan Ridho Dwijaya ini sebagai pemenang yang pertama. Kemudian ada lagi ya, ini tadi salah gitu ya, tapi ini keterangan yang atas ini bagus. Kemudian yang kedua ada Agnes Regita Cahya. Oke, selamat untuk siapa Ridho Dwijaya dan Agnes Regita Cahya yang masing-masing memperoleh pulsa sebesar 50.000. Kepada kedua pemenang ini silahkan WA saya ya, kalian sudah tahu WA saya ya. Silahkan WA saya, kemudian silahkan tunjukkan identitas kalian, bisa berupa KTP atau identitas yang lain. Oke, selamat untuk kedua pemenang dan untuk yang belum menang ya jangan patah semangat gitu ya. Jangan jangan sedih ataupun yang lain. Ya, silakan ikuti lagi kalau misalkan nanti di kesempatan berikutnya ada giveaway yang akan saya sertakan. Oke, yang selanjutnya langsung saja kita menuju ke materi. Ya, kita lanjutkan ke materi, yaitu tentang ragam ilmiah, khususnya ragam ilmiah dalam bahasa Indonesia. Jadi kemarin teman-teman sudah mempelajari banyak hal terkait dengan penulisan, dari bagaimana menulis dalam bentuk kalimat. Kemudian kemarin juga sudah saya sampaikan bagaimana menyusun sebuah paragraf. Yang selanjutnya kalau kalian sudah paham seluruhnya, tinggal aplikasinya atau tinggal prakteknya dalam menulis ragam ilmiah. Bisa nanti dalam bentuk skripsi, artikel, makalah, ataupun yang lain. Nah, kalau kita berbicara karya ilmiah, maka yang namanya karya ilmiah ini tentunya merupakan hasil abstraksi dari fenomena yang ada atau yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam abstraksi ini menuntut kemampuan memaknai berbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Fokus perhatian atau kajian karya ilmiah ini diformulasikan secara verbal, terutama dalam verbal tulis, yang kemudian ini nanti bisa disebut juga dengan sebuah masalah. Nah, lazimnya dengan modus interrogatif atau dalam kalimat tanya. Rumusan masalah dalam karya ilmiah ini menuntut penulis untuk menelusuri secara cermat hubungan antar gejala yang berkaitan dengan fokus kajian. Penelusuran tersebut dapat dilakukan secara deduktif, induktif, atau mencari hubungan antar gejala yang ada. Semua itu diperlukan untuk mendapatkan jawaban secara jelas dan yang dapat dipertanggungjawabkan secara konseptual dan secara metodologis.
Jadi ya dalam karya ilmiah ini tidak sembarangan, dan untung ini ya tidak sembarangan dibuat, karena ada berbagai hal yang perlu diperhatikan dan perlu betul-betul dipahami dengan baik, sehingga karya ilmiah teman-teman itu nantinya bisa dipertanggungjawabkan hasil ataupun apa yang sudah kalian lakukan. Nah, di sini juga kalau kalian sudah mampu menguraikan, kemudian kalian tahu jawabannya apa, bagaimana cara pengambilannya, kewajiban kalian yang selanjutnya kalian harus bisa menuangkan apa yang kalian dapat di penelitian atau di lapangan lakukan secara ilmiah tadi itu dalam bentuk tulisan. Jadi kalian itu bisa mengambil datanya atau bisa melakukan penelitiannya, selanjutnya kalian harus bisa menuangkan dalam bentuk bahasa tulis. Nah, jangan sampai kalian sudah bagus mengambilnya, sudah oke semuanya, tapi ternyata kalian masih terkendala dengan bahasa Indonesianya. Itu tentunya akan menjadi permasalahan yang sangat besar, karena orang lain tidak akan mudah memahami tulisan yang sudah kalian cantumkan di kertas kalian. Maka pemahaman tentang bahasa dari cara bagaimana menyusun kalimat, paragraf, kemudian menjadi wacana, ini betul-betul harus diperhatikan dengan sangat baik, karena itu bisa menjadi batu sandungan yang sangat besar. Next, yang selanjutnya ada ragam ilmiah. Jadi dalam ragam ilmiah ini, karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah ini ya tentunya harus betul-betul harus berdasarkan fakta. Jangan sampai nanti teman-teman ya menulis karya ilmiah, yang namanya karya ilmiah, jangan sampai nanti isinya itu hanya bohong, atau jangan sampai isinya itu cuma cuma mengarang saja. Karena ya ini berbahaya tentunya kalau kalian nanti sudah menjadi orang yang istilahnya berkepentingan, kemudian kalian melakukan riset. Kalau risetnya ini tidak berdasarkan fakta, ya ini tentunya akan menyesatkan. Misalkan ini dibaca oleh banyak orang. Kemudian yang selanjutnya ada eksperimen, kemudian atau kajian pustaka. Jadi di dalam ragam ilmiah ini ya nanti wujudnya bisa skripsi, tesis, disertasi, makalah, ataupun kertas kerja yang lain. Kemudian dalam ragam ilmiah ini ada beberapa ciri-ciri yang harus dipahami dengan baik, supaya nanti teman-teman tidak bingung lagi dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Yang pertama di sini ciri-cirinya, ragam ilmiah itu disusun secara sistematis, atau ada tahap-tahap yang harus dilalui. Kemudian ada beberapa alur-alur yang tidak boleh loncati sama sekali. Misalkan nanti kalian harus menyusun bab 1 dulu, kemudian bab 2, bab 3, bab 4, kemudian nanti bab 5. Kemudian di bab 3 kalian harus mengambil data terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah mengambil data, kalian baru bisa melakukan analisis data. Jadi ya tahapnya seperti itu. Jangan sampai menganalisis data dulu baru ngambil data, itu nggak logis. Karena yang pertama data itu diambil dulu, kalau sudah diambil tentunya nanti baru dianalisis. Nah, kurang lebihnya seperti itu terkait dengan sistematis dalam penyusunan karya ilmiah. Kemudian yang kedua ada bersifat objektif. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, gitu ya, dalam karya ilmiah ini ya berdasarkan fakta atau objektif, atau memaparkan apa adanya yang ada di lapangan. Jangan sampai nanti teman-teman ya justru malah mengubah datanya, atau istilahnya malah mengarang datanya. Ini sebenarnya ya memang betul-betul tidak boleh. Nah, ini yang menjadi dilema. Ini banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang ketika melakukan skripsi itu banyak loh yang memanipulasi datanya. Manipulasi ini dilakukan ya mungkin karena mahasiswa menganggap hipotesis yang mereka ajukan ternyata itu tidak terbukti. Kemudian mereka itu ya gimana caranya supaya terbukti. Kemudian data yang mereka peroleh di lapangan itu banyak yang dimanipulasi sehingga hasilnya nanti ini terbukti. Padahal ya teman-teman semuanya, kalau kalian sudah melakukan penelitian kemudian hipotesis kalian terbantahkan, ya itu nggak masalah, bukan salah juga. Karena memang kenyataan di lapangan seperti itu. Jadi nanti teman-teman tinggal membuktikan saja secara bertanggung jawab bahwa memang hipotesis yang kalian ajukan itu memang tidak betul, atau istilahnya meleset. Ya nggak apa-apa, itu meleset.
toh kalian buktikan di dalam penelitian, ini nggak masalah. Jadi kalian tidak usah takut kalau misalkan hipotesis yang kalian tawarkan dalam penelitian itu ternyata tidak terbukti. Jadi ya seobjektif saja, apa adanya, sesuai dengan fakta. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ada tidak ambigu. Ya, ini tidak ambigu terutama dari penggunaan kalimatnya. Jadi kemarin saya sampaikan gunakan tanda komanya dengan tepat, gunakan intonasinya atau gunakan tanda bacanya dengan oke, gitu ya, tidak salah. Ya ini ya supaya dalam karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk verbal tulis tadi itu tidak menimbulkan tafsiran ganda di dalam pembacanya, gitu ya. Jadi ini betul-betul harus diperhatikan dengan baik. Jangan sampai cuma pinter ngambil data, pinter mana pinter yang lain itu yang ternyata ketika harus dituangkan dalam verbal tulis ternyata malah tidak bisa. Ya ini gawat, karena yang paling penting itu kalian ada dokumen dalam bentuk tertulis, itu yang paling penting. Kemudian yang berikutnya tidak emotif, atau ya dalam penelitian itu tidak boleh melibatkan emosi ataupun perasaan. Jadi supaya apa ya? Supaya objektif, ya hasilnya apa adanya. Jangan sampai nanti kalian itu ada unsur kalian itu sehingga yang tadinya tidak terbukti menjadi terbukti, itu tidak boleh. Kemudian yang kelima ada rasional. Ini dalam arti ya penelitian kalian itu ya harus dapat diterima oleh nalar. Jadi jangan sampai penelitian kalian itu malah sulit sekali diterima oleh nalar. Misalkan kalian meneliti tentang dunia lain, nah itu kan sulit diterima oleh nalar. Itu salah satu contohnya. Jadi silakan teliti yang betul-betul itu mudah atau bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Kemudian yang berikutnya menggunakan bahasa ragam baku. Nah ini bahasanya. Jadi bahasa supaya nanti tidak ambigu, selain menggunakan tanda baca, juga kalian harus betul-betul bisa dan mampu memilih mana kata yang baku, mana yang tidak. Nah ini harus kalian cari. Jangan sampai kemarin juga saya sampaikan dalam penulisan karya ilmiah itu jangan ada bahasa lisan yang masuk ke dalam bahasa tulis, karena ya nanti bisa ambigu tulisan yang ada di situ. Kemudian pilihlah bahasa yang betul-betul baku atau bahasa yang kedudukannya itu istilahnya bagus saja lah gitu ya. Yang penting gunakan bahasa yang baku, yang sesuai dengan atau taat dengan kaidah yang sebenarnya. Ya itu kita pedomannya pada ini saja, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, yang tebel itu. Tapi kalau sekarang kan kalian bisa menggunakan aplikasi KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, next yang selanjutnya. Nah, fungsi karya ilmiah. Jadi ya tentunya fungsi karya ilmiah itu untuk kalian ya sebenarnya bukan hanya supaya kalian lulus S1 saja. Ya, jadi dalam karya ilmiah ini sebenarnya ada fungsi yang jauh lebih besar. Jadi istilahnya kalian itu membuat skripsi ya, istilahnya kalian itu sedang belajar melakukan sebuah penelitian, kemudian belajar membuktikan, kemudian belajar juga bertanggung jawab terhadap penelitian yang sudah kalian lakukan. Kemudian apalagi? Kemudian kalian belajar mengungkap sesuatu yang ada di lapangan. Nah, di sini fungsi dari karya ilmiah ini yang pertama sebagai penjelasan. Jadi yang tadinya tidak jelas dan tidak pasti ini menjadi pasti. Ya namanya penelitian itu ya. Penelitian kan sesuatu yang tadinya itu tidak jelas. Orang lain itu masih bimbang, masih bingung. Kemudian dilakukan penelitian, dicari tahu apa yang terjadi, apa yang menyebabkan dan yang lain, sehingga yang tadinya tidak jelas kemudian menjadi jelas. Orang lain paham. Kemudian melakukan sesuatu supaya hal ini terjadi atau hal ini supaya tidak terjadi. Ya, jadi yang pertama ini sifatnya atau fungsinya ini sebagai penjelasan. Kemudian yang berikutnya sebagai ramalan atau prediksi. Jadi ya karya ilmiah itu dapat atau berfungsi untuk memprediksi sesuatu. Jadi misalkan teman-teman banyak kan, untuk kakak tingkat kalian mungkin banyak yang melakukan penelitian korelasi atau menguji hubungan antara ini dan ini. Nah, kalau dengan ini ya itu salah satu tujuannya kan untuk memprediksi supaya mereka itu tahu ternyata kalau melakukan ini akan menimbulkan ini. Misalkan saja gitu ya, mencari hubungan dan banjir dan sampah di sungai, misalkan itu dicari hubungannya. Oh ternyata ketahuan, ternyata kalau membuang sampah
di sungai ternyata dapat menyebabkan banjir. Kalau tidak ditangani, maka banjir ini akan menemukan sebuah kota di tahun sekian. Itu misalnya. Iya, ya. Jadi karya ilmiah ini digunakan yang kedua ini atau fungsinya ini sebagai ramalan atau untuk memprediksi. Kemudian yang selanjutnya sebagai kontrol atau mengontrol dan mengoreksi suatu pernyataan. Ya supaya pernyataan-pernyataan itu tidak sembarangan. Jadi pernyataan yang sudah ada itu dapat terkoreksi dan selain terkoreksi dapat terkontrol. Terkontrol karena sudah ada bukti yang otentik, ada bukti yang sudah dilakukan atau dikaji secara ilmiah. Syarat menulis karya ilmiah. Yang pertama di sini ada motivasi dan disiplin yang tinggi. Harus, karena ya seperti yang kalian tahu, mungkin kalian memperoleh banyak informasi, banyak mahasiswa yang lama menyelesaikan atau bahkan banyak yang tidak selesai dan menjadi mahasiswa abadi lah sebutannya gitu ya. Ini banyak yang disebabkan karena mereka tidak memiliki motivasi dan disiplin yang tinggi dalam membuat karya ilmiah. Karena memang dalam membuat karya ilmiah, terutama bagi kalian yang belum pernah, ini betul-betul akan sangat menjemukan dan sangat tricky. Karena apa? Karena karena kalian belum paham tadi, sehingga apa yang kalian lakukan itu seakan-akan selalu salah dan salah. Padahal kalau kalian betul-betul memahami dengan baik di setiap sudutnya, maka kalian di sini akan sebenarnya mudah untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah. Jadi yang paling penting, yang pertama, kalian itu betul-betul harus memiliki motivasi, harus selalu termotivasi dalam menyelesaikan karya ilmiah. Kemudian kalian juga memiliki disiplin yang tinggi. Pada saat kalian harus revisi, ya segera kalian lakukan revisi. Saat kalian harus bimbingan, ya segera lakukan bimbingan. Jangan sampai kalian menunda. Karena kalau menunda, ya pasti akan sangat lama. Sudah kalian sukanya menunda, dosen pembimbingnya sulit dicari dan ditemui, ya sudah, itu pasti akan sangat lama sekali. Jadi yang enak ya kalian itu disiplin, dosennya nanti juga mudah ditemui, ya itu nanti akan sangat cepat sekali kalian selesai karya ilmiahnya. Tapi ya lebih mending ya kalau misalkan kalian disiplin kemudian dosen sulit ditemui, itu juga lebih mending juga. Yang penting kalian itu sudah memiliki modal disiplin dan motivasi yang selalu membara dalam menyelesaikan karya ilmiah. Kemudian yang kedua, ini memiliki kemampuan mengolah data. Ya jelas kalian harus bisa mengolah datanya karena kalian kan menangkap fenomena-fenomena yang ada di sekitar atau kanan kiri kalian. Jadi dari fenomena-fenomena yang kalian angkat, ya ini tentunya kalian harus bisa menerjemahkan atau kalian harus bisa mengolah datanya. Sehingga dari fenomena itu kalian bisa memberikan jawaban ataupun kalian bisa mengungkap sesuatu yang sedang terjadi. Jadi ya kalian tidak hanya bisa meneliti, tidak bisa hanya menuangkan ke dalam bentuk verbal tulis saja, tapi kalian betul-betul harus bisa mengungkap dan menganalisis data-data yang kalian peroleh di lapangan. Kemudian yang berikutnya yang C, kemampuan berpikir logis harus dan terpadu atau sistematis. Ya, kalian harus bisa mensistematiskan karya ilmiah yang kalian buat. Jangan sampai nanti antara satu dengan yang lain tumpang tindih ataupun ada yang terlewat atau malah kalian dahului. Itu betul-betul harus diperhatikan. Ya bab 1 dulu baru bab 2, misalkan seperti itu. Kemudian di bab 1 ada rumusan dulu, kemudian nanti baru manfaat. Ya lakukan seperti itu. Jangan sampai latar belakang ada di akhir, yang di awal malah rumusan dulu. Itu juga tidak boleh. Nah, ini harus runtut dan harus sistematis. Dan kalian juga harus bisa berpikir secara sistematis juga. Jadi kalian itu di dalam pikiran kalian harus sudah memiliki konsep-konsep yang harus kalian lakukan dalam suatu penelitian. Jadi dengan kalian punya konsep apa yang akan kalian kerjakan, ya kalian nanti ketika ada di lapangan ya kalian bisa sigap dalam mengambil data. Jadi kalian sudah tidak bingung lagi apa yang harus kalian lakukan ketika kalian sudah sampai di lapangan. Kemudian yang D, kemampuan berbahasa yang baik. Ya ini ada kaitannya ketika kalian nanti sudah melakukan penelitian, sudah dapat data, sudah kalian olah, kemudian akan kalian tuangkan dalam
dokumen, misalkan dalam bentuk verba tertulis atau tulisan gitu ya. Nah, ini berarti teman-teman harus memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Tanpa kemampuan berbahasa yang baik, meskipun kalian melakukan berbagai hal dengan sempurna, maka akan gagal. Ini pasti akan gagal. Karena apa ya? Kalian tidak bisa menuangkan atau menyampaikan dengan bahasa yang baik tadi. Nah, jadi bahasa atau bahasa Indonesia itu ternyata kedudukannya penting sekali ya. Terutama kalian mau menyelesaikan ini dalam bekerja ataupun dalam kegiatan berorganisasi atau bersosial yang lainnya. Kemudian manfaat menyusun karya ilmiah yang pertama di sini ada melatih keterampilan membaca. Ini sudah pasti. Kenapa? Ya, dalam menulis karya ilmiah, kalian itu tidak hanya melakukan penelitian, kemudian mampu menulis saja. Ya, karena di sini apa? Karena di sini harus bisa menuangkan atau harus bisa mencari berbagai teori-teori yang teori itu bisa kalian gunakan untuk mendukung penelitian kalian. Nah, teorinya kalian dapat dari mana? Ya, misalkan dari buku penelitian, dari jurnal atau artikel, ataupun yang lain. Nah, kalau kalian sudah dapat itu, apa yang harus kalian lakukan? Ya, mau tidak mau, kalian harus membaca ratusan buku sebagai referensi, membaca artikel-artikel yang terbaru. Kemudian kalau dari membaca itu, kemudian kalian ambil kira-kira mana yang bisa kalian gunakan untuk memperkuat bab 2 kalian atau bab-bab yang lainnya. Jadi ya memang betul akan melatih keterampilan membaca kalian. Jadi kalian nanti membacanya bisa cepat, sekali baca bisa paham, kemudian kalian akan paham poin-poin mana yang seharusnya kalian sampaikan di dalam karya ilmiah kalian. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua ini melatih mencari dan menggabungkan sumber referensi. Ya, ini seperti yang baru saja saya sampaikan. Karena referensi yang akan kalian gunakan dalam penelitian itu nggak mungkin cuma satu buku, itu nggak mungkin. 10 buku saja menurut saya itu masih sangat sedikit. 2 artikel atau 10 artikel itu juga baru sedikit. Ya, karena ini nanti bisa ditelusuri misalkan dalam daftar pustaka, berapa halaman daftar pustakanya, banyak atau enggak. Nah, itu bisa ketahuan di situ. Jadi di sini betul-betul akan melatih mencari dan menggabungkan sumber referensi. Nah, makanya kenapa yang tadi kalian harus memiliki motivasi dan disiplin yang tinggi. Karena apa? Ya, ini adalah pekerjaan yang besar dan lama karena kalian harus mencari referensinya, kalian harus membaca, kemudian harus mencari mana yang cocok yang bisa kalian masukkan ke dalam karya ilmiah. Ini tentu akan memakan waktu yang tidak sebentar. Makanya kalian harus memiliki motivasi dan disiplin yang tinggi untuk menyelesaikan karya ilmiah. Kalau kalian ini tidak memiliki motivasi dan disiplin, kalian akan masuk ke geng-geng mahasiswa yang lama dalam menyelesaikan karya ilmiah atau malah banyak yang tidak selesai. Ya, semoga teman-teman saya ini untuk angkatan kalian nanti semuanya lulus semuanya, cepat semuanya, tidak ada yang jenuh dan semuanya memiliki motivasi dan disiplin yang tinggi. Kemudian yang ketiga, melatih kemampuan mengorganisasikan data dan fakta secara jelas dan sistematis. Harus, karena apa? Ya tujuannya kalian kan ingin membuktikan, kalian ingin memaparkan dari sesuatu yang belum pasti menjadi pasti, dari yang tidak terlihat menjadi terlihat. Ya. Nah, maka di sini ya kalian harus betul-betul harus bisa menyiapkan datanya, harus bisa menyajikan datanya dan faktanya itu sejelas-jelasnya sehingga orang lain itu tidak menimbulkan tafsiran ganda lagi atau tidak bertanya-tanya lagi. Karena membaca milik kalian itu sudah dianggap sudah sangat jelas dan sudah dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat, turut membantu memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Ya, ini sudah pasti. Kalian melakukan penelitian itu, mengungkap sesuatu di lapangan atau di alam misalkan, ya pasti di sini pasti akan memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Karena kalian mengungkap suatu pengetahuan yang tadinya tidak jelas menjadi jelas, yang tadinya belum ada menjadi ada, yang tadinya abstrak menjadi konkret. Nah, ini sudah pasti akan memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Next, yang selanjutnya, orang yang berkecimpung dalam dunia akademik bertugas menghasilkan karya ilmiah melalui penelitian dan pengajian serta mempublikasikannya. Publikasi memberi peluang orang lain untuk mendapatkan informasi, temuan, dan hasil kajian yang telah dilakukannya.
Penyampaian hasil penelitian dan pengajian tersebut ini dilakukan dengan memperhatikan 3 asas, yaitu asas kecermatan, kemudian ada asas kejelasan, dan ada asas keringkasan. Secara universal, karya ilmiah memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama di sini ada karya ilmiah itu memiliki ciri-ciri menyajikan fakta yang diperoleh secara sistematis. Ya, sudah banyak saya sampaikan di awal tadi gitu ya. Jadi ya karya ilmiah ini ya faktanya harus betul-betul disajikan secara sistematis, berurut, tidak timpang tindih, kemudian tidak ada yang dilewati. Kemudian yang kedua, karya ilmiah bersifat cermat dan jujur. Atau tadi sudah saya sampaikan juga, karya ilmiah itu ya objektif, harus disampaikan apa adanya, meskipun kenyataannya itu menyakitkan hati penelitinya, ya sampaikan apa adanya. Jangan sampai kita malah mengubah datanya, atau mengada-adakan datanya, atau malah yang lain gitu ya. Itu jangan sampai. Kemudian yang selanjutnya tentunya di sini ya jujur, dalam arti kalau kalian dalam membuat karya ilmiah ini silahkan tolong hindari plagiasi, atau kalian itu hanya copy paste dari karya lain, itu jangan sampai. Karena ini ya kalau dalam dunia pendidikan ini bisa diartikan ini adalah kejahatan yang luar biasa. Kalau kalian misalkan ya kalian melakukan plagiasi, sekarang belum ketahuan, kemudian 10 tahun kemudian ketika kalian sudah menjadi pejabat atau sudah menjadi apa dan ternyata baru ketahuan. Nah, itu bisa menjadi perkara. Bisa jadi loh kalau kalian misalkan suatu saat ada yang jadi rektor, ternyata karya ilmiah kalian misalkan skripsi atau tesis atau disertasi kalian ternyata ada yang plagiat. Ya sudah, apa yang sudah kalian rintis, apa yang sudah kalian bangun, itu semuanya akan runtuh. Disebabkan apa? Ya disebabkan karena kalian melakukan plagiasi. Jadi ini jangan sampailah teman-teman itu ya. Sesulit apapun silahkan karya ilmiah kalian ya dikerjakan sendiri, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Yang pasti karya ilmiah kalian itu adalah hasil kerja keras kalian, bukan kerja keras orang lain, cuma sekedar kalian copy paste milik orang lain kemudian mengakukan karya yang bukan milik kalian. Itu jangan sampai. Kemudian yang berikutnya, karya ilmiah tidak bersifat memihak. Dalam arti ya tadi ya kalian jangan sampai memihak pada salah satu yang memiliki kepentingan, itu jangan sampai. Jadi ya jujur tadi, apa adanya tadi, sampaikan saja. Kalian posisinya itu harus netral. Jangan sampai karena kalau kalian mengungkap sesuatu, ternyata sesuatu itu merugikan kalian, kemudian kalian memanipulasi data, itu jangan sampai. Jadi jangan sampai memihak, meskipun itu menyakitkan atau istilahnya meskipun itu tidak memberikan atau justru malah memberikan kerugian ke kalian, ya tetap silakan disampaikan apa adanya. Kemudian yang keberapa tadi? 1, 2, 3, 4. Yang keempat ya, karya ilmiah itu bersifat sistematis. Ya, ini sudah tidak perlu saya sampaikan panjang lebar ya, tadi sudah banyak. Kemudian yang kelima, karya ilmiah tidak bersifat mengharukan atau emotif. Dalam arti ya tadi ini juga sudah saya sampaikan ya, tidak emotif atau tidak ada unsur emosi kalian di dalam karya ilmiah. Jadi karya ilmiah yang kalian sajikan di dalam dokumen kalian itu ya adalah hasil yang apa adanya, tanpa ada campur tangan ya. Campur tangan ada ya, tanpa ada manipulasi lah ya, tanpa ada manipulasi dari diri kalian. Kemudian ciri yang keenam di sini, karya ilmiah mengesampingkan pendapat-pendapat yang tidak berdasar. Ya, kalau pendapat-pendapat yang tidak memiliki dasar ya sudah, itu jangan dimasukkan ke dalam karya ilmiah, buang saja. Cari pendapat-pendapat yang memiliki dasar. Ya ini tadi saya sampaikan, kalian harus banyak membaca buku-buku referensi, entah itu buku, artikel, jurnal ataupun yang lain. Itu betul-betul kalian harus kerja keras untuk membacanya, untuk memahaminya. Jadi di sini kalian nanti bisa menyampaikan apa yang sudah kalian baca, itu bisa kalian nanti sampaikan di dalam teori, misalkan di bab 2 karya ilmiah kalian. Nah, nanti di situ ya tentunya
pendapat yang kalian masukkan di dalam bab 2 atau ke dalam teori ini adalah pendapat-pendapat yang memiliki dasar, di mana kebenarannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai ya kalian memasukkan teori-teori yang tidak jelas sumbernya, tidak ada dasarnya, atau justru itu hanya pendapat ini pendapat-pendapat ahli-ahli yang tidak jelas, yang belum berkompeten di bidangnya, itu juga jangan. Jadi sampaikan yang memang betul-betul itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh, ini karya ilmiah bersifat sungguh-sungguh. Iya, yang namanya penelitian itu harus sungguh-sungguh. Jadi kebenarannya itu dapat dipertanggungjawabkan dan bisa menjadi apa ya, menjadi pengetahuan untuk orang lain. Jadi di sini jangan dibuat asal-asalan. Kalau asal-asalan ya orang tidak akan memahami atau tidak mau menggunakan karya ilmiah kalian sebagai referensi. Tapi kalau sudah dibuat dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya, ya bisa jadi loh karya ilmiah kalian nanti akan menjadi dasar untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya. Ya, kemudian yang selanjutnya yang ke berapa 8. Karya ilmiah tidak bercorak debat. Apalagi debat kusir itu ya jangan, ya ini bukan debat, karena kalian ingin menyampaikan ilmu pengetahuan yang berasal dari pengungkapan kalian terhadap fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Kemudian yang ke-9, karya ilmiah tidak secara langsung bersifat membujuk. Ya ini ya karya ilmiah memang tidak secara langsung ini membujuk, tapi ya karya ilmiah itu bisa jadi itu membujuk. Misalkan kalian menyampaikan dalam penelitian ini penelitian hubungan banjir dengan sampah di mana, di sungai misalkan. Nah itu ya secara tidak langsung itu membujuk masyarakat supaya kalau tidak mau banjir ya jangan membuang sampah sembarangan, terutama membuang sampah di sungai itu jangan, karena nantinya itu akan menghambat aliran air, ya pada ujungnya akan menyebabkan banjir. Siapa yang rugi? Ya kalian sendiri nantinya. Selanjutnya yang ke-10, karya ilmiah tidak bersifat melebih-lebihkan. Dalam arti ya sampaikan apa adanya, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Kasihan pembacanya, nanti ketika membaca tulisan kalian itu ya sesat itu ya tulisan kalian. Ini jangan sampai, sampaikan apa adanya, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Selanjutnya ciri bahasa ilmiah. Jadi dalam karya ilmiah menyajikan hasil penelitian dan hasil kajian dan bukan penyajian proses penelitian atau pengajian. Hasil tersebut perlu dituangkan dengan menggunakan bahasa ilmiah dengan beberapa ciri. Yang pertama di sini konsisten atau taat asas dalam memegang suatu pokok pikiran sehingga pembicara materi tidak terputus-putus, terutama tidak terputus-putus informasinya. Jadi teman-teman, kalau kalian membuat karya ilmiah, terutama penggunaan bahasa atau verbal tertulisnya, itu betul-betul teman-teman harus dari awal memulai kemudian nanti mengakhiri karya ilmiah, ini teman-teman betul-betul harus konsisten dalam menggunakan bahasa. Satu, dalam menggunakan bahasa, menggunakan singkatan, tanda baca, menggunakan apapun itu betul-betul harus konsisten. Kalau misalkan disingkat ya disingkat semuanya, kalau misalkan tidak disingkat ya tidak disingkat. Itu misalkan seperti itu. Kemudian konsisten ini ya konsisten dalam penggunaan bahasa juga, misalkan dalam karya bukan karya ya, dalam dalam daftar pustaka. Nah ini nanti banyak sekali yang tidak konsisten di daftar pustaka. Jadi daftar pustaka kalau namanya dibalik ya silakan dibalik semuanya. Kalau tidak dibalik ya tidak dibalik semuanya. Yang pasti silakan ikuti gaya selingkung dari masing-masing instansi, itu maunya seperti apa itu silakan diikuti. Tapi tadi harus konsisten dari daftar pustakanya, dari penggunaan singkatan gitu ya, singkatan itu silahkan gunakan konsisten. Kemudian penggunaan kata sandangnya itu juga seluruhnya harus konsisten supaya ya pembacanya itu tidak bingung atau mereka sudah memiliki pengetahuan di awal sehingga tidak perlu lagi memperoleh pemahaman yang baru untuk sesuatu yang sama.
Kemudian yang kedua, konsisten dalam menggunakan istilah dan subordinasi. Ya, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang ketiga, materi ditulis secara teliti, jelas, singkat, menghindarkan ulang-ulangan dan tidak berkepanjangan. Jadi sampaikan sesingkat-singkatnya, sejelas-jelasnya, seteliti-telitinya. Jangan sampai kalian menulis ya cuma sekedar untuk memanjangkan paragraf atau kalimat, itu jangan sampai. Jadi silakan dibuat tadi sesingkatnya, sejelasnya, sehingga pembaca ya langsung tahu dan paham subpoin dari masing-masing pernyataan dalam suatu paragraf misalkan itu apa. Jadi betul-betul kita sebagai penulis atau kita sebagai peneliti di mana nanti hasil kita akan dibaca oleh orang lain, ya betul-betul kita harus memanjakan pembacanya supaya pembaca itu dapat memahami sesuai dengan pemahaman kita atau malah justru lebih gitu ya. Kemudian ya jangan sampai pembaca itu malah miskomunikasi atau misinformasi dari karya ilmiah yang sudah kalian tulis. Sampai nomor berapa tadi? Yang 4 ya. Yang keempat, jelas benang merahnya atau koheren ya. Penunjukan kesinambungan materi pembicaraan dan jelas garis pemikirannya. Ya, ini sudah pasti juga. Kemudian ciri bahasa ilmiah yang berikutnya yang kelima, ini adalah menggunakan istilah-istilah yang tepat. Selain menggunakan istilah yang tepat, ya gunakan istilah-istilah yang umum. Gunakan kata-kata yang betul-betul baku dalam karya ilmiah. Jangan sampai banyak sekali bahasa lisan yang masuk ke dalam karya ilmiah. Jadi kalian betul-betul harus bisa membedakan, oh bahasa ini lebih sesuai untuk jurnalistik. Bahasa yang demikian ini lebih sesuai untuk sastra misalkan. Untuk karya ilmiah misalkan skripsi, oh ternyata harus dibuat yang demikian misalnya. Kemudian yang berikutnya, kalimat dapat membangkitkan minat dan perhatian pembaca. Ya, ini yang pembaca itu atasnya ya, bukan subpoin ya. Nah, oke, ya tadi gitu ya, kalimat dapat membangkitkan minat dan perhatian pembacanya. Seharusnya demikian. Ya, idealnya memang karya ilmiah itu harusnya bisa membangkitkan minat dan perhatian dari pembacanya. Ya, tadi saya contohkan, sampah dapat menyebabkan banjir. Nah, kemudian masyarakat menjadi berminat supaya membersihkan sungai, tidak membuang sampah sembarangan di sungai ataupun yang lain. Kemudian yang keberapa, yang ketujuh ya, dalam bahasa Indonesia ada kecenderungan susunan kalimat mat berbentuk pasif orang ketiga. Ya, ini ada kecenderungan, tapi ya mau seperti ini boleh, atau misalkan bentuk orang yang pertama misalkan kalau kalian bisa ya silahkan. Kemudian yang kedelapan, setiap paragraf jelas menyampaikan suatu gagasan. Nah, ini kembali lagi ke materi yang paragraf, di mana dalam satu paragraf ya itu betul-betul jelas hanya menyampaikan satu gagasan saja. Jangan lebih dari itu. Jadi setidaknya terdapat 3 tipe paragraf. Yang pertama di sini, tipe yang pertama dalam paragraf itu adalah menghantarkan materi pembicaraan. Yang kedua, menyajikan masalah, diskusi, dan cara. Kemudian yang ketiga, memuat simpulan diskusi dan tujuan pembicaraan. Secara intuitif kiranya tidak ada salah bila dikatakan bahwa lebih banyak orang yang tidak menulis dibandingkan dengan orang yang mau menulis. Hal ini antara lain didukung oleh adanya fakta bahwa bahasa yang tidak memiliki aksara jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang memiliki aksara. Nah, di Indonesia saja terdapat 746 bahasa, dan yang memiliki aksara atau yang memiliki tulisan itu hanya 13 saja. Misalkan ada Arab Melayu atau huruf Jawi, kemudian ada bahasa Bali, bahasa Bugis, bahasa Jawa, bahasa Karo, bahasa Kerinci, Rencong, kemudian ada bahasa Lampung, Mandailing, Pakpak, kemudian ada Rejang, ada bahasa Simalungun, ada bahasa Sunda, dan ada bahasa Toba. Dari 746 loh bahasa daerah di Indonesia, itu luar biasa banyak. Ternyata dari 746 tadi, ternyata bahasa yang memiliki tulisan atau memiliki aksara ternyata cuma ada 13 saja. Nah, itu jumlah yang sangat sedikit ya.
Kemudian yang selanjutnya ada komponen karya ilmiah. Ya, ini sedikit saya ulas saja. Kemudian nanti akan lebih banyak saya ulas di materi yang kerangka karya ilmiah ya. Karena itu nanti saya akan memaparkan lumayan panjang lebar. Nah, terkait dengan komponen karya ilmiah, yang pertama judul ya harus. Karya ilmiah kalian itu pasti harus memiliki judul. Tanpa judul ya sudah, meskipun sempurna hasilnya, kalau tidak ada judulnya itu pasti sulit dipahami ini tuh karya ilmiah apa. Kemudian yang kedua, nama pembuat makalah ya. Kalau di dalam cover ya jelas nama pembuat makalah itu siapa, atau nama pembuat penelitiannya itu siapa, itu harus jelas. Kemudian yang ketiga, ihwal yang dibicarakan dan urutan pembicaraan. Nah, ini juga jelas juga. Kemudian yang keempat, lingkup, tujuan, dan batas pembicaraan beserta alasan-alasannya. Ini juga harus disampaikan. Kemudian yang kelima, cara memperoleh data dan analisisnya. Ya, ini nanti juga akan disampaikan di bab 3. Jadi cara datanya itu dengan cara bagaimana, kemudian data yang sudah kalian peroleh ini akan kalian akses bagaimana. Ya, ini merupakan salah satu komponen karya ilmiah. Kemudian yang keenam, teori atau kerangka kerja dalam kurung dapat cara tersirat dan diketahui dengan pembaca secara keseluruhan. Jadi teori atau kerangka kerjanya ya namanya teori atau kerangka kerja, terutama untuk teori ini jelas wajib harus ada di dalam karya ilmiah kalian. Jadi silakan cari teorinya dari berbagai sumber, dari ratusan sumber, ratusan buku atau ratusan artikel. Itu betul-betul harus kalian cari supaya teori yang kalian sampaikan di bab 2 itu kuat, dapat dipertanggungjawabkan, kemudian hasilnya pada ujungnya itu juga dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang berikutnya, komponen karya ilmiah yang ketujuh, ini penjelasan tentang istilah kunci, penjelasan mengenai tanda-tanda dan lambang yang digunakan. Ya, disebabkan karena bisa jadi loh di dalam karya ilmiah ini ternyata menggunakan tanda-tanda atau menggunakan penjelasan-penjelasan yang belum begitu lazim di dalam kehidupan masyarakat. Nah, maka di sini ya teman-teman, boleh sih kalian menyampaikan penjelasan mengenai atau kalian akan menggunakan tanda-tanda di dalam karya ilmiah ini boleh. Asalkan di dalam karya ilmiah yang sama, kalian harus memberikan penjelasan ataupun memberikan petunjuk akan tanda-tanda, singkatan, ataupun istilah-istilah kunci yang lain. Supaya apa ya? Lagi ya, supaya pembacanya itu tidak miskomunikasi dan tidak bingung untuk mengikuti alur dari karya ilmiah yang sudah kalian tetapkan. Kemudian yang kedelapan, tinjauan kritis terhadap pustaka atau karya yang sudah menyinggung sekitar dan atau berbicara tentang topik yang dibahas dalam makalah. Nah, tinjauan kritis terhadap pustaka ini juga harus bisa ditelusuri, bisa dipertanggungjawabkan, sehingga teori yang kalian sampaikan di dalam karya ilmiah kalian sendiri itu kuat dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Karena berasal dari peneliti-peneliti yang kompatibel misalkan. Kemudian yang ke-9 itu kan data contoh. Ya, data contoh di sini terkait ya data contohnya itu pasti ada. Jadi kalian harus menyertakan data contoh terutama ketika kalian melakukan penelitian di lapangan. Ya, jadi itu harus jelas. Jangan sampai tidak ada datanya. Kalau tidak ada datanya yang kalian ambil apa? Oke, yang ke-10, rumusan hasil analisis berupa temuan beserta penjelasannya. Ya, jadi bukan hanya menyajikan hasil saja. Kalau kalian cuma menyajikan hasil dari penelitian ya penelitian kalian atau karya ilmiah kalian ya tidak dipahami oleh lain. Jadi di sini selain kalian harus menganalisis, kemudian kalian harus bisa memberikan penjelasan di dalam karya ilmiah itu atau memberikan penjelasan pada pada data yang sudah kalian analisis, sehingga nanti orang lain ya tidak perlu memahami data kalian yang jelimet tadi. Jadi cukup membaca penjelasan dari penjabaran data yang sudah kalian sampaikan. Kemudian yang ke-11, catatan rangkuman dan atau simpulan daftar karya tulis yang digunakan demi upaya mencapai hasil yang berupa temuan dan dan yang lainnya gitu ya. Jadi ada typo, salah penulisan ya itu ya. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-13.
Sorry, yang ke-13 ya, yang ke-12 ya, yang ke sorry, ini tidak demikian. Saya perbaiki dulu, ya ini sebenarnya gini. Nah, ini gini. Ya. Jadi tadi kembali lagi yang ke-11 ada catatan rangkuman dan atau simpulan. Ya jelas dari karya ilmiah yang panjang lebar itu ya pada intinya nanti kalian harus bisa memberikan rangkuman atau memberikan simpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian kalian itu apa? Yang kalian peroleh itu apa? Bagaimana? Itu nanti akan kalian sampaikan di bab yang kelima. Kemudian yang ke-13, daftar karya tulis yang digunakan demi upaya mencapai hasil yang berupa temuan. Ya, namanya karya tulis melakukan penelitian ya pada ujungnya nanti akan menghasilkan suatu temuan. Ya, dengan harapan temuannya itu akan bermanfaat untuk kalayak besar atau kalayak masyarakat. Yang ke-13 ada ralat. Ya, kalau misalkan ralat atau revisi ya itu sudah menjadi makanan pokok sehari-hari mahasiswa yang melakukan penelitian. Dengan tujuan supaya apa? Ralat atau revisi ya supaya karya kalian yang diralat itu menjadi semakin baik dan semakin sempurna. Oke, yang selanjutnya ternyata habis. Oke, mungkin itu dulu materi tentang apa tadi karya ilmiah ya, tentang karya ilmiah. Sebenarnya ya materi tentang karya ilmiah itu masih banyak dan masih panjang-panjang. Tapi mungkin pada intinya ini sudah saya sampaikan ke teman-teman semuanya dengan harapan ya apa yang saya sampaikan ini menjadi bekal kalian untuk menyiapkan tugas akhir kalian nanti. Ya meskipun sekarang kalian baru semester 1 ya. Ya nggak masalah, mungkin nanti semester 3 kalian sudah mulai ancang-ancang atau siap-siap. Sehingga nanti kalian minimal bisa lulus tepat waktu atau syukur-syukur bisa lulus dengan segera. Oke, seperti biasa link tugas tidak saya sertakan di dalam kolom khusus ya. Tapi tadi saya sudah menyertakan link tugas di entah di slide berapa. Yang pasti ada muncul pada bagian seperti subtitle. Nah, silahkan diakses, silahkan dikerjakan. Paling lambat dikumpulkan sesuai dengan jadwal kalian. Ya, jadi ya jangan sesuai jadwal lah. Saya pelonggaran silakan dikerjakan maksimal 2 hari dari tanggal atau dari jadwal kalian masing-masing. Begitu, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bekal, bisa memahamkan kalian, dan semoga tidak malah justru membingungkan dan menakuti kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam dan bahagia.